Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Nur Afni Saparina SPC Embassy yang selaku Ibu dosen di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Cut Putri Berlian Indri selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan Nadia Ulfa sebagai pemateri pertama. Nah, baik, langsung saja pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema teori relasi objek dari Melanie Klein. Nah, baik, kepada pemateri pertama Nadia Ulfa kami persilahkan. Baik, yang pertama yaitu biografi Melanie Klein. Melanie Regis Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Austria. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia merasa bahwa kelahirannya tidak diinginkan oleh keluarganya, sehingga menyebabkan ia jauh dari orang tuanya. Oleh karena itu, Melanie lebih dekat dengan kakak perempuannya, yaitu Sidonie. Namun, ketika usia 4 tahun, Sidonie pun meninggal, sehingga ia pun dekat dengan kakak laki-lakinya, yaitu Imam Manuel. Ia sangat mengagumi kakaknya, sehingga hal ini menyebabkan ia sulit dalam menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Nah, yang selanjutnya itu ada pengantar relasi objek. Teori relasi objek merupakan turunan dari teori relasi Freud, namun memiliki 3 perbedaan. Nah, yang pertama, teori ini lebih menekankan kepada pola-pola relasi interpersonal yang konsisten. Nah, yang kedua, yaitu lebih cenderung bersifat maternalistik, artinya yaitu lebih menekankan kepada hubungan yang akrab dengan seorang ibu. Yang ketiga, yaitu teori ini memandang kontak dan relasi antar manusia sebagai motif utama perilaku manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu fantasi, di mana Klein menyatakan bahwa bayi tidak dilahirkan sebagai kertas yang kosong. Namun, walaupun bayi baru lahir, seorang bayi sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Nah, selanjutnya yaitu objek, di mana Klein setuju dengan Freud bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting hidup maupun insting mati. Nah, dorongan-dorongan tersebut merupakan objek yang diintroyeksikan sekedar pemikiran internal mengenai objek eksternal. Nah, selanjutnya yaitu posisi, di mana posisi dibagi menjadi 2, yaitu posisi paranoid skizoid. Nah, di mana posisi ini berada di antara usia 3-4 bulan. Artinya, pada saat ini ego si bayi mempersepsikan dunia eksternal sebagai dunia yang subjektif. Fantasi bukan objek yang nyata. Nah, selanjutnya yaitu ada mekanisme pertahanan psikis yang akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, mekanisme pertahanan psikis. Nah, yaitu ada introyeksi. Introyeksi adalah khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya itu dari payudara ibu. Nah, yang kedua itu ada proyeksi. Proyeksi ini ada khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan impuls-impuls yang sebetulnya. Nah, yang mana ini dipindahkan pada orang lain yang tidak berasal dari diri sendiri gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada pemisahan atau pembagian. Di sini memisahkan impuls-impuls yang tidak sesuai untuk mengatur aspek-aspek baik dan buruk serta objek eksternalnya. Nah, apabila pemisahan ini dilakukan tidak secara ekstrim dan tidak kaku, maka bisa berdampak positif dan bermakna, baik itu bagi si bayi maupun orang dewasa, serta memungkinkan untuk seseorang melihat aspek positif dan negatifnya pada kepribadiannya sendiri. Nah, dan membedakan antara kepribadian yang disukai dan tidak disukai. Nah, sebaliknya, jika pemisahan yang dilakukan itu secara berlebihan, maka ini bisa menyebabkan represi patologis. Nah, yang keempat itu ada identifikasi proyektif. Nah, ini merupakan mekanisme pertahanan psikis ketika bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Nah, hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan sebagai objek lain. Nah,
Terakhir, ini diintroyeksikan kembali ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda. Nah, dengan memasukkan kembali objek tersebut ke dalam diri mereka. Nah, si bayi ini pasti merasakan bahwa diri mereka itu sudah menjadi objek yang diinginkan. Nah, misalnya gini, bayi ini biasanya itu memisahkan bagian dari impuls destruktif mereka dan memproyeksikannya itu pada payudara. Nah, sebagaimana payudara ini adalah payudara yang buruk dan membuatnya frustasi. Nah, berikutnya identifikasi ini akan payudara yang diintroyeksikan kembali. Nah, proses ini membuat mereka mempunyai kontrol akan payudara sebagai objek yang menyenangkan sekaligus menyulitkan bagi dirinya. Kemudian ada internalisasi. Nah, yang pertama itu ada ego. Si Klein ini meyakini bahwa ego atau sifat mementingkan diri sendiri sudah matang pada tahap yang jauh lebih awal daripada yang diperkirakan oleh Freud. Nah, sedangkan superego ini Klein itu menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah akan inferior. Nah, tetapi analisisnya itu terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego ini awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah tetapi perasaan terancam. Nah, si Klein ini menyatakan bahwa superego itu berkembang sejalan dengan perkembangan Oedipus kompleks dan akhirnya menyatu dalam perasaan bersalah yang realistis setelah Oedipus kompleks berkembang sepenuhnya. Nah, kemudian ada Oedipus kompleks. Nah, si Klein ini mengungkapkan bahwa Oedipus kompleks ini terjadi bersamaan dengan tahap oral dan anal dan mencapai puncaknya itu pada tahap genital. Nah, yaitu sekitar usia 3 ataupun 4 tahun. Nah, Klein percaya bahwa bagian terpenting dari Oedipus kompleks ini adalah bahwa ketakutan anak akan adanya ancaman dari orang tuanya. Yang karena anak berkhayal mengosongkan tubuh orang tuanya. Nah, Klein juga menekankan pentingnya anak menjaga perasaan positif terhadap kedua orang tuanya selama tahun Oedipal. Nah, ia berhipotesis bahwa selama tahap-tahap awal Oedipus kompleks ini menyediakan kebutuhan yang sama, baik itu bagi anak laki-laki maupun perempuan, yaitu yang membangun sifat positif dengan objek yang baik dan menyenangkan payudara dan penis, dan menghindari objek yang buruk dan menakutkan baik itu payudara dan penis. Nah, di dalam psikoterapi, mengenai psikoterapi ini juga, itu tugas terapis ini adalah menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan khayalan, serta antara tidak sadar dan tidak sadar. Nah, Klein juga ini diizinkan untuk mengekspresikan transference positif maupun negatif. Nah, situasi ini penting ya agar terbentuknya pemahaman si Klein mengenai bagaimana sih khayalan yang tidak sadar ini berhubungan dengan situasi sehari-hari. Gitu. Nah, setelah hubungan ini dibuat, Klein ini merasakan berkurangnya penderitaan yang diakibatkan oleh objek yang diinternalisasinya, berkurangnya kecemasan depresifnya, dan mampu untuk memproyeksikan ketakutannya itu yang dialami pada dunia luar. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya analisis kasus dan aplikasi. Nah, teori relasi objek dan kedekatan ini terus mendorong dilakukannya itu beberapa riset empiris. Nah, contohnya teori relasi objek ini digunakan untuk menjelaskan terbentuknya gangguan makan atau eating disorders, yang mana penelitian ini itu berasumsi bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi perasaan cemas dan frustasinya ini disebabkan oleh pengasuhan orang tua yang tidak responsif dan tidak konsisten. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam teori relasi objek mengenai Melanie Klein ini, itu yang bisa diambil adalah ini adalah teori yang berhubungan antara ibu dan anaknya. Nah, jadi kehidupan psikis bayi ini ada 3, fantasi, objek, dan posisi. Dan mekanisme pertahanan diri itu ada 4, introyeksi, proyektif, kemudian ada pemisahan, dan terakhir itu ada identifikasi proyektif. Nah, psikoterapi juga butuh ya dalam Melanie Klein ini, psikoterapi itu sangat dibutuhkan di sini. Nah, analisis kasus dan aplikasi yang harus diaplikasikan dalam teori ini juga itu dapat disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh teori Melanie Klein ini.
Nah, mungkin demikian. Terima kasih.